Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil mannan al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di serial Tafsir Al-Azhar. Kita akan menadabburi tafsir Al-Quran dengan bantuan apa yang telah ditulis oleh Buya Hamka melalui Tafsir Al-Azhar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menadabburi awal surat Al-Baqarah. Kita akan membaca dulu 5 ayat yang akan kita tadabburi plus 2 ayat yang khusus berbicara tentang orang-orang iman, beriman dan orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini 5 ayat pertama yang beliau tulis, nanti ada pendahuluan dan kemudian beliau memberi nama iman dan takwa. Nah, di pendahuluan ini beliau menulis tentang arti Al-Baqarah, yaitu lembu betina. Sebenarnya Al-Baqarah, para pemirsa, kalau ada alif lamnya itu definitif artinya memang sapi betina. Tetapi kalau menilik sebab yang nanti akan kita bicarakan pada waktunya ketika berbicara tentang Baqarah, itu sapi apa saja. Nanti insya Allah kita akan bahas di waktunya. Nah, ini di surat Al-Baqarah adalah surat paling panjang, beliau menyebutkan juga. Dan ini sebagai umumnya para mufassirin menjelaskan muqaddimatus suwar. Lalu ini juga turun di Madinah. Beliau juga menjelaskan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Selain ancaman orang kafir di Mekah, ada dengan ahli kitab, yaitu orang Yahudi yang sudah merasa lebih superior dari orang-orang pribumi. Ada suku Aus dan Khazraj. Nah, beliau menyebutkan itulah 3 front yang dihadapi pada masa itu, yaitu front Mekah kafir, ada front orang-orang yang merasa tersaingi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu ada front ahli orang-orang disebut dengan orang munafik, dan ada ahli kitab yang mereka juga tadinya sudah membawa nubuat akan datangnya seorang nabi, tapi setelah berinteraksi ternyata mereka juga mengingkari. Nah, di poin yang pertama beliau menuliskan di sini adalah tentang isi surat ini. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal sampai 6 ya di sini terkait dengan surat-surat Madaniyah, itu isinya apa saja, kesungguhan memberikan teladan, lalu menegakkan dalil pada golongan yang menolak, lalu supaya tidak merasa lemah ketika miskin atau ketika ditolak ya, kemudian selalu waspada, menguatkan hati dan mendirikan rumah tangga yang baik. Ada beberapa hal yang beliau ungkap, dan ketika beliau masuk di tafsir surat, di judulnya Taqwa dan Iman, beliau menulis huruf al-muqatta'ah, karena surat Al-Baqarah ini dimulai dari alif lam mim. Nah, beliau menyebut yang serupa di sini ada alif lam mim shad, ta sin mim, ain sin qaf dan seterusnya. Yang secara teoritik ulumul Quran bahwa huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang dibaca apa adanya, yaitu tidak menggunakan harokat. Jumlah huruf yang dipergunakan adalah setengah huruf hijaiyah, yaitu 14 huruf tersebar di 29 surah. Dan ada yang terdiri dari 1 huruf seperti nun, qaf, ada yang 2 huruf, hamim, ada yang 3 huruf seperti sekarang, ada yang 4 huruf, dan maksimal ada yang 5 huruf. Nah,
beliau lalu membahas ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Apa arti takwa? Nah, beliau membahas takwa itu rumpunnya adalah dari kata wiqayah yang berarti memelihara, karena ketakwaan itu adalah memelihara. Dan kenapa di sini hudan lil muttaqin? Beliau menghubungkan sebelumnya di surat Al-Fatihah kita meminta diberi petunjuk oleh Allah, dan petunjuk itu apa? Siapanya kan sudah, orang-orang yang diberi nikmat. Petunjuknya apa? Yaitu Al-Qur'an. Nah, karena itulah Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang tadi berdoa di surat Al-Fatihah. Bagaimana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk? Karena Al-Qur'an adalah suci, yang beliau sebutkan di sini la yamassuhu illal mutahharun. Jadi memelihara takwa itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah. Manusia supaya tetap baik dengan Allah, petunjuknya ada di Al-Qur'an. Yang kedua, jangan sampai seseorang terperosok pada hal-hal yang menjauhkan dia dengan Allah. Yang ketiga, ditanyakan di sini memelihara agar supaya kita aware dengan perintah-perintahnya. Lalu ciri yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Dan gaib itu yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, lalu mendirikan salat dan juga menganugerahkan atau mendermakan yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini dimensinya ya. Pertama, dimensi ideologis, beriman pada yang gaib. Dan Allah adalah gaib mutlak. Kalau gaib-gaib yang lain kita ada informasi, bisa divisualisasikan. Tetapi Allah tidak mungkin divisualisasikan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa disamakan, tidak bisa divisualisasikan. Ciri kedua adalah mendirikan salat, bentuknya ritual. Tapi ritual ini yang menguatkan dan latihan fokus pada saat sholat. Dan yang ketiga adalah ada kebaikan sosial, yaitu ketika seseorang mendermakan apa yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah di ayat 4, pangkal ayat 4, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, yaitu yang menjadi petunjuk di awal tadi, dan diikuti dengan keimanan kepada hari akhir, mempertahankan bagaimana seseorang akan hidup selama-lamanya sampai di penghujung yang tidak ada waktunya. Nah, apa saja ciri-ciri berikutnya yang beliau bicarakan ini sebelum nanti berpindah ke kekufuran? Insya Allah nanti kita akan sambung setelah break singkat berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, apa urgensi iman kepada hari akhir? Nah, ini beliau menyebutkan kepercayaan akan hari akhirat mengandung beberapa hal. Nah, yang pertama, apa yang dikerjakan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan secara penuh. Jadi ini kalau orang akan dipertanggungjawabkan secara penuh, akan ditanya, itu menandakan dia menyiapkan dan tidak gegabah di dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kata beliau, kepercayaan pada akhirat meyakinkan kita bahwa apapun peraturan atau susunan yang berlaku dalam alam dunia tidak akan kekal. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi ada pertanggungjawaban. Yang kedua, beliau menegaskan bahwa kepercayaan pada hari akhirat itu bahwa kita ini sementara, transit saja. Orang yang sadar bahwa dia tidak akan selama-lama di situ, dia tidak akan merasa nyaman dan kemudian dia harus meneruskan perjalanan. Yang ketiga, setelah hancurnya alam ini, Allah akan menciptakan alam lain. Subhanallah, ini juga wawasan yang luar biasa. Jadi alam lain yang diciptakan Allah itu adalah bukan seperti sekarang. Tapi nanti mungkin kita bertanya, kita itu dibangkitkan di mana? Kita tidak dibangkitkan di mana-mana, karena kalau menurut keterangan dari Al-Quran atau Sunnah, kita tetap di bumi ini. Tapi di surat Ibrahim dijelaskan yauma tubaddalul ardu wal ard. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Ya, jadi hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, dan juga langit juga demikian. Jadi kita akan dibangkitkan di bumi ini, itu yang disebut dengan padang mahsyar, itu tidak di planet lain. Kemudian yang berikutnya ada surga dan neraka. Nah, ini bentuk ada reward punishment, itu dalam setiap konsekuensi itu penting. Dan yang terakhir adalah
kepercayaan hari akhirat memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia dan celaka manusia. Bukan orang yang hidup mewah dengan harta, bukan juga orang yang gagah berani, tetapi sesuatu yang tidak dibayangkan manusia. Jadi menilai kebahagiaan bukan dari materi atau tampilan fisik. Itu 5 hal yang menarik yang beliau gambarkan tentang kehidupan akhirat. Jadi struktur orang-orang yang bertakwa selain beriman kepada yang paling gaib yaitu Allah, kemudian mendirikan sholat, lalu berinfak terhadap apa yang diberikan rizki, dan itu konsepnya kan wa mimma rozakna, artinya kami dalam memberi rizki itu ada nunul azamah di situ, melibatkan orang lain. Jadi Allah memberi rizki kita tidak langsung dikasih dari langit atau dari mana, tapi akan melibatkan orang lain. Kalau seorang guru rizkinya ya dari siswanya, dari yayasan pendidikannya. Kalau seorang dokter bahkan rizkinya juga dari pasiennya. Kalau dia seorang lawyer rizkinya juga dari kliennya. Kalau dia konsultan juga dari kliennya dan seterusnya. Jadi kita ini rizkinya berasal dari Allah, tapi Allah libatkan sesama kita untuk menyalurkan rizki Allah. Dan yang berikutnya adalah beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab suci lainnya serta kepada hari akhir. Nah, mereka itulah kata beliau orang-orang yang menempuh hidup dengan siratal mustaqim, dengan petunjuk tadi itu, dibimbing dengan petunjuk Al-Quran. Mereka itulah berada pada petunjuk Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Nah, itu al-muflihun diterjemahkan beroleh kejayaan. Di atas siratal mustaqim ini karena dia selalu memohon kepadanya pula bertemu taufik dan hidayah sesuai kehendak diri dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kami sebutkan di atas ayat 1 sampai 5 memperlakukan permohonan kita di dalam surat Al-Fatihah, kita memohon diberi petunjuk jalan yang lurus, asalkan ini yang dipegang, maka kita akan masuk disebut dengan al-muflihun. Nah, konsep al-falah ini menarik karena al-falah itu terkait dengan ketakwaan. Nah, maka secara tidak langsung orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memperoleh al-falah. Al-falah yang beliau sebutkan di sini adalah beroleh kejayaan. Kalau bahasa kita hari ini beroleh kemenangan. Ada terjemahan lain yang memperoleh keberuntungan. Tentu keberuntungan yang dimaksud bukan keberuntungan seperti kita menebak-nebak gitu ya, bukan seperti gambling atau berjudi, tentu bukan. Keberuntungan ini ada usahanya, karena kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dia memang bisa pura-pura, tapi kebahagiaan itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Karena nanti di dalam surat Yunus disebutkan wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Orang-orang yang dibahagiakan Allah. Nah, dalam panggilan salat itu sendiri disebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu merupakan cara kita mendapatkan kebahagiaan dan tadi sudah disebutkan termasuk satu di antara ciri-ciri yang nanti seseorang akan mendapatkan al-falah. Nah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau transisikan selain menyebutkan 5 orang yang merupakan ciri-ciri 5 tanda-tanda orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah, beliau menyebutkan 2 ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya, orang kafir, sama saja atas mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, tetapi mereka tidak akan percaya. Sesungguhnya telah dimaterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka adalah azab dan besar. Nah, ini ayat 6 dan 7 bertolak belakang dengan ayat 1 sampai 5. Kalau yang 1-5 adalah orang-orang bertakwa yang mendapatkan keimanan, berprestasi dengan petunjuk Al-Quran, maka ayat 6 dan ke-7 ini hitam ya, putih hitam ini. Nah, ada hal yang menarik di sini
sahabat TV-mu, para pemirsa yang berbahagia, ketika Allah mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim. Kenapa Allah tidak mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaika? Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu engkau dakwahi atau tidak sama buat mereka. Kenapa kok tidak dikatakan sama buat kamu? Sama buat mereka. Ini menandakan bahwa dakwah itu Allah yang menugasi. Jadi kalau ada orang sama aja, itu sama aja buat mereka. Tapi buat si pendainya, pendakwahnya, terutama adalah Rasul yang ditugaskan oleh Allah, itu tidak sama. Nah, bagaimana kemudian Buya Hamka mengeksplor dua ayat ini yang menegaskan arti kufur, kemudian kenapa ini menjadi hitam putih antara ayat sebelumnya. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, insya Allah kita akan sambung setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Arti kufur atau kafir itu apa? Buya Hamka menyebutkan begini. Arti yang asli daripada kufur yang membuatnya disebut kafir, orangnya disebut kafir, artinya adalah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Subhanallah. Jadi ini beliau mencoba menyampaikan arti kebahasaannya dulu. Dan beliau sebutkan satu ayat di surat Al-Hadid ayat 20, kamatsali ghaibin a'jabal kuffara nabatuhu. Ini nampaknya salah cetak ya. Di sini kamatsali ghaithin ya. Seperti halnya hujan yang menakjubkan pertumbuhan bagi si penanam ya. Di sini kita melihat bahwa kufur itu adalah yang nampak ke permukaan. Dan memang dia beda tipis. Aslinya kebenaran itu sampai di dalam hati mereka. Lalu ada sesuatu yang menyebabkan mereka kemudian menampakkan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Jadi mereka tidak mau mengakui kebenaran. Apa yang menyebabkan orang-orang itu kafir? Kata beliau adalah juhud. Juhud itu apa? Meskipun seruan disampaikan kepada mereka, itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi mereka terganggu. Karena mereka punya kedudukan, perasaan tinggi mereka, kebenaran pun akhirnya mereka tolak. Dan ini dialami oleh para pemuka Quraisy. Nah ini, jadi begini, ketika si Fulan, pemuka Quraisy itu mendapatkan dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah itu sebenarnya mereka mengakui. Tapi kemudian mereka tidak menyampaikan sikap mereka mendukung itu karena tertutup. Tertutup, tertimbun oleh gengsi mereka, tertutup oleh sifat mereka, sehingga mereka menyampaikan sebaliknya. Nah ini dia, banyak pemuka Quraisy tidak mau menerima peringatan Nabi Muhammad yang melarang mereka menyembah berhala atau melarang mereka makan riba. Ya sebenarnya itu bagus ya. Demikian juga pemuka-pemuka Yahudi pun juga menolak kebenaran. Jadi baik orang kafir di Quraisy atau orang kafir di ahli kitab, dua-duanya disebut kafir karena sifatnya menolak dari sesuatu yang sebenarnya mereka tahu bahwa itu benar, tapi mereka tertutupi. Nah, seperti Raja Heraklius di Syam pernah menerima surat dari Rasulullah mengajaknya memeluk Islam. Karena pandainya utusan yang membahas surat, hatinya menerima, bahkan tidak ada sikap menentang. Namun setelah dikajinya lebih dalam, kalau sekiranya dia masuk Islam, kedudukannya sebagai raja terancam karena dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang besar kerajaan. Nah ini, Heraklius akhirnya tahu itu benar, tapi kemudian setelah dia musyawarahkan dengan pendeta, dengan yang lain sebagainya, akhirnya dia menyampaikan sikapnya. Nah sikapnya itu berarti kan dia menimbun dan menutup hakikat bahwa dia menerima itu. Kemudian ada juga ketika Kisra Abruis, raja besar Persia, menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama juga dilakukan. Itulah yang disebut contoh kekafiran. Lalu apa beliau ketika menafsirkan? Khatamallahu ala qulubihim. Telah dicap matre oleh Allah atas hati mereka, dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup. Lantaran mereka bersifat juhud itu artinya menentang, kata beliau di sini ya, atau inat, keras kepala, maka hati dan pendengaran mereka dicap, dimatre oleh Allah, seolah-olah udah disegel, tidak bisa diubah lagi. Nah,
tadi menarik ya, kenapa kok ungkapan Al-Quran sawaun alaihim, sama buat mereka, itu menandakan bagi sang pendai itu tidak sama para pemirsa. Jadi gambarannya gini, kalau Nabi Muhammad atau kita para dai mendakwahi satu kelompok orang, hari ini mereka kufur, besok mereka kufur, besoknya lagi kufur, tahun depan kufur, 10 tahun lagi kufur, itu sama buat mereka kekufurannya. Tapi bagi seorang dai itu tidak sama, karena Allah menghargai proses, menghargai apa yang disampaikan. Nah, mereka tertutup itu sehingga tidak berfaedah, tidak punya faedah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan juga para dai setelahnya, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Nanti di dalam Al-Quran jenis azab itu banyak. Ada azabun azim, ya, seperti yang sekarang kita bersama ini, azabun azim. Nanti ada azabun alim, nanti ada azabun syadid, nanti ada azabun mukim, ada azabun muhin. Itu adalah redaksi-redaksi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sangat banyak. Sedangkan sekarang frasa azabun azim, karena sedang berhadapan dengan para pemuka Quraisy yang merasa besar. Ada azamah, ada kebesaran yang mereka rasakan. Ketika Allah menyebutkan azabun azim, maka kebesaran mereka sebagai raja atau sebagai penguasa atau sebagai orang yang berpengaruh di dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka disebutkan penentang-penentang kebenaran itu menimbun perasaan hati mereka, maka akan selalu resah gelisah. Mereka tidak akan pernah senang, ya. Mereka tidak akan bisa diam. Makanya melihat apapun mereka akan merasa sakit hatinya, sehingga timbul benci, ya, dengki, murka, permusuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa tidur, tidak merasa nyenyak, akan dipenuhi rasa cemburu, hawa nafsu ingin merusak. Dan bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan bahagia? Ini sangat relate ya, beliau sampaikan pada kebahagiaan yang di awal tadi disebutkan. Nah, di ayat-ayat ini beliau mencoba menyampaikan terkait dengan adanya risalah, ya, orang-orang yang tidak menerima, tidak percaya dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala dan menolak keras itu, bukan hanya konsekuensinya akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sementara ada orang beragama Islam. Nah, sekarang nih, kalau tadi kan jelas-jelas kufur. Kalau ada orang beragama Islam, tapi dia nggak mau puasa, dia tidak mau sholat, belum tentu dia menjadi kafir karena meninggalkan itu. Karena sesungguhnya itu yang disebut dengan ada kemaksiatan. Mungkin karena dia lalai, atau mungkin karena dia perlu diingatkan kembali. Maka nanti ayat ini perlu diteruskan dengan proses dakwah berikutnya. Dan oleh beliau sendiri nanti ada orang yang ada di tengah. Tadi kan kemarin yang di awal itu orang beriman. Kemudian yang di segmen ini kita bicara orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang menolak sama sekali. Nanti ada orang yang ada di abu-abu karena mereka termasuk orang munafik. Insya Allah nanti kita bicarakan pada serial yang lainnya. Sebelum kita tutup ada takeaway lesson penting, bahwa kita mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima message kebenaran Allah sampaikan melalui Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, dan kita di alam semesta melihat ayat-ayatnya, pilihan kita adalah beriman dan mendapat petunjuk dari Al-Qur'an, atau kita tertimbun hati kita dengan gengsi dan na'udzubillah tertutup. Mudah-mudahan melalui ini kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.